Dalam keheningan, Angga tiba-tiba merasakan guncangan yang cukup keras, yang membuatnya terbangun. Kampung halaman merupakan tempat ternyaman bagi sebagian besar orang, terutama untuk para perantau yang jauh dari kampung halaman mereka. Setidaknya mereka harus pulang setahun sekali untuk melepas rindu tanah kelahiran, yakni mudik saat menjelang hari raya. Begitu pula dengan Angga. Pada saat itu di tahun 2018, Angga bersiap untuk mudik ke kampung halamannya beberapa hari menjelang Lebaran. Setelah sekian lama ia merantau mengadu nasib di ibu kota. Sudah hampir 7 tahun lamanya, Angga bekerja di Jakarta. Selepas lulus SMA, ia langsung merantau ke ibu kota. Mencari nafkah mencoba berdiri di atas kaki sendiri. Ingin sekali sebenarnya ia untuk sering-sering pulang ke kampung halamannya, tepatnya di daerah Majalengka. Tetapi waktu yang tidak memungkinkan. Hanya pada saat libur Lebaran seperti ini saja, ia baru bisa mudik pulang ke rumah. Pada waktu itu hampir tengah malam. Angga sedang dalam perjalanan pulang menuju Majalengka menggunakan bus. Saat itu Angga sedang berada di jalur tol Cipali. Suasana sepi mendominasi sepanjang perjalanan malam. Hanya sesekali terdengar suara mesin kendaraan lain. Entah itu kendaraan yang didahului ataupun yang mendahului. Angga duduk sendiri di kursi kedua dari belakang, dan ia meletakkan tas punggung lusuhnya di bangku yang kosong di sebelahnya. Entah kenapa, menjelang Idul Fitri kali ini, bus yang Angga tumpangi tidak penuh, bahkan cenderung kosong. Tak sampai setengah dari kapasitas maksimum. Namun yang pasti, Angga sangat menikmati perjalanannya. Setiap detiknya menyenangkan dan membangkitkan senyuman. Membuatnya tak sabar untuk segera sampai. Tak lama, Angga merasakan kantuk yang luar biasa. Tak bisa menahan, Angga pun mulai tidur lelap. Sementara bus terus melaju dengan kecepatan sedang, menembus gelapnya malam. Setelah beberapa menit berlalu, dalam keheningan, Angga tiba-tiba merasakan guncangan yang cukup keras, yang membuatnya terbangun. Dengan mata yang masih mengantuk, penglihatan Angga belum jelas. Seketika ia melihat cahaya terang menghampirinya. Angga pun mulai menutup matanya sekejap karena silau. Entah dari apa sumber cahaya itu, sepertinya dari kendaraan lain. Namun cahayanya sangat terang. Setelah cahaya sekelebat itu hilang, Angga membuka matanya dan mencoba memperjelas pandangan. Angga berpikir mungkin saja peristiwa barusan adalah mobil bus oleng dan berpapasan dengan mobil lain, sehingga sopir bus belok mendadak dan bus terguncang. Namun itu hanya asumsi Angga saja. Ia tidak tahu pasti, karena saat sebelumnya Angga sedang tertidur pulas. Selepas itu, Angga mulai memperhatikan penumpang lainnya, yang mana ada yang tertidur pulas, ada yang masih terjaga, ada yang sedang melamun menatap luar jendela, ada yang terus-terusan memainkan ponselnya, dan lain sebagainya. Semua orang tampak tak memperdulikan sekitar, asik dengan aktivitasnya masing-masing, termasuk juga dengan tak memperdulikan Angga yang menatap mereka satu persatu dalam keremangan. Melihat pemandangan demikian, Angga merasa sedikit aneh. Namun hal tersebut membuat Angga mulai kembali tenang. Mungkin hanya perasaannya saja, guncangan mobil tadi terasa begitu dahsyat. Tepat tengah malam, tiba-tiba bis berbelok masuk ke salah satu tempat peristirahatan.
Bis masuk ke satu tempat luas yang di dalamnya banyak kendaraan parkir. Suasananya ramai walau gak terlalu banyak penerangan. Kemudian bis berhenti tepat di depan salah satu rumah makan. Setelah sudah benar-benar berhenti, supir dan kondektur mempersilahkan penumpang turun untuk beristirahat sejenak selama beberapa waktu. Angga juga memutuskan untuk turun sebentar. Angga mencari tempat untuk duduk dan menghabiskan waktu. Tak lama kemudian, dia menemukan satu warung makan yang letaknya di sudut, agak sepi. Angga memilih duduk lalu memesan segelas kopi. Ia lalu menyalakan rokok. Tak makan waktu lama, segelas kopi hitam langsung tersaji. Angga melihat-lihat layar ponsel, berselancar melihat-lihat lini masa media sosialnya. Cukup lama asik dengan ponselnya, sampai akhirnya dia menyadari sesuatu. Ada seseorang di sudut lain warung yang sepertinya sedang terus memperhatikan. Perlahan Angga menoleh ke orang tersebut. Penerangan yang seadanya membuat Angga harus sedikit mengernyitkan dahi untuk memperjelas penglihatan. Hanya berselang beberapa meja saja, orang itu duduk sambil terus menatap Angga. Sampai akhirnya dia tersenyum. Setelah tahu kalau Angga sudah sadar sedang diperhatikan. Sementara Angga masih belum tahu siapa orang itu. Beberapa detik kemudian, Angga akhirnya sadar. Oi, Ridwan? Lalu Angga berdiri menghampiri Ridwan. Wah, aku kira siapa tadi? Sama siapa kamu, Man? Tanya Angga ketika mereka sudah duduk semeja. Sendiri gak? Kamu mau mudik juga? Iyalah, aku juga mudik. Naik apa kamu? Itu, aku naik bis yang itu. Ah, kebetulan. Kalau gitu kamu ikut sama bis aku aja. Toh tujuan kita sama. Angga senang, karena akhirnya dia ada teman dalam perjalanan. Ada teman untuk berbincang. Angga dan Ridwan adalah kawan lama. Mereka satu kelas pada waktu SMA. Terpisah setelah keduanya lulus lalu kerja di tempat yang berbeda. Angga kerja di Jakarta, sedangkan Ridwan kerja di Lampung. Dan akhirnya mereka dipertemukan di satu tempat peristirahatan di Cipali. Selanjutnya bersama berkendara naik bis menuju Majalengka, kampung halaman mereka berdua. Singkat cerita, akhirnya Ridwan pun ikut naik ke bis yang ditumpangi oleh Angga. Anehnya, kondektur bus dan penumpang lainnya menatap Angga dengan tatapan heran. Sepanjang perjalanan, Ridwan lebih banyak diam. Padahal biasanya Ridwan adalah orang yang rame. Dia sangat suka sekali ngomong. Tapi Angga tidak ambil pusing. Dia sudah cukup bersyukur dengan adanya Ridwan. Dia jadi tak merasa sendirian lagi. Setidaknya sudah ada yang menemani. Tapi ada sedikit yang mengganggu Angga. Dia tak tahan dengan wangi parfum yang Ridwan gunakan. Menurutnya wangi parfum Ridwan tak lazim. Harumnya menyengat aneh. Angga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di dalam bus terasa berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan dari arah bangku belakang. Angga langsung merasa merinding. Bulu kuduknya berdiri seketika. Angga menoleh ke Ridwan. Tapi Ridwan diam saja, seperti tak mendengar apa-apa. Angga kemudian menoleh ke belakang untuk memastikan suara tangisan itu. Di bangku pojok belakang, dia melihat ada seorang perempuan bergaun putih sedang duduk sambil menangis. Perempuan itu menunduk ke bawah. Rambutnya sangat panjang tergerai ke depan menutupi wajahnya. Perlahan-lahan perempuan itu mengangkat wajahnya, lalu menyibakkan rambutnya. Seketika itu juga, Angga terlonjak kaget dan ketakutan. Wajah perempuan itu terlihat hancur penuh dengan darah. Angga langsung memalingkan mukanya merasa jijik dan takut.
apa yang dilihatnya barusan. Tapi Ridwan tetap diam tidak merespon. Ia lalu memberanikan diri untuk menoleh lagi ke belakang. Tapi perempuan itu sudah tidak ada. Dia hanya melihat seorang bapak-bapak yang sedang tidur sambil ngorok. Beberapa saat kemudian, dalam gelap, Angga melihat ada anak perempuan berumur sekitar 4 tahun. Kepalanya menyembul dari sandaran kursi yang letaknya di depan sebelah kiri. Hanya sebatas hidung ke atas yang terlihat oleh Angga. Rambutnya dikepang 2. Angga tersenyum ke arah anak itu. Tapi si anak malah menarik turun kepalanya, jadi tak terlihat lagi. Tapi hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian, perlahan kepalanya muncul lagi. Kali ini tak hanya sebatas hidung, tapi seluruh wajahnya terlihat. Angga kembali terperanjat kaget ketika melihat wajah anak perempuan itu. Bola mata anak itu membesar. Mulut anak itu terlihat sangat lebar. Mulutnya terlihat sobek dan meneteskan banyak darah. Rasa takut dan ngeri kembali menyeruak. Angga terdiam menatap sosok anak perempuan itu. Entah mengapa ia tidak bisa bergerak. Mulutnya terasa kaku. Angga semakin ketakutan ketika anak perempuan itu turun dari bangku secara perlahan. Begitu turun, ternyata anak itu hanya memiliki 1 kaki. Kaki kanannya terlihat hanya separuh, hanya sampai lutut. Kaki kanannya itu terlihat putus dan penuh dengan darah berwarna merah kehitaman. Anak itu kemudian tertawa kencang. Suara tawanya berat, tidak seperti tawa anak-anak. Suara tawa yang menakutkan. Angga kemudian memalingkan wajahnya, lalu menutupi wajah dengan tangannya. Ia sangat ketakutan. Beberapa menit kemudian, suara tawa anak itu menghilang. Setelah suara tawa itu tak terdengar lagi, Angga perlahan membuka matanya. Ia melihat ke sekitar. Sosok anak perempuan itu sudah tidak ada lagi. Ia memperhatikan penumpang yang lainnya. Semuanya biasa saja. Mereka seperti tidak melihat peristiwa yang dialami oleh Angga. Banyak yang masih tertidur pulas. Ada beberapa yang masih asik memainkan HP mereka masing-masing. Sementara sang sopir masih mengemudikan bis dengan tenang. Angga kebingungan sendiri. Dia yakin apa yang dialaminya tadi adalah nyata. Itu bukan mimpi. Angga menoleh ke arah Ridwan. Ridwan tetap diam seperti sebelumnya. Dia menatap ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Singkat cerita, sekitar pukul 3 pagi, Angga dan Ridwan sampai di tempat tujuan. Bis pun berhenti di pinggir tol, di bawah jembatan, di dekat lokasi salah satu rumah sakit di wilayah Ciwaringin, Cirebon. Setelah Angga dan Ridwan turun, bis itu pun kembali melaju kencang menuju tempat tujuannya. Angga dan Ridwan pun lalu naik ke atas jembatan itu. Sesampainya di atas jembatan, mereka berdua berdiri di pinggir jalan, menunggu kendaraan umum model Elf yang akan membawa mereka ke tempat tujuan mereka. Ridwan yang sejak tadi diam, akhirnya mulai bicara. Gak, ntar kamu jangan pulang dulu ya. Kamu anterin ke rumahku dulu. Emang ada apa, Wan? Kok tumben minta dianterin segala? Gak ada apa-apa kok. Pokoknya kamu anterin aja ya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mobil L pun datang. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil itu. Singkat cerita, mereka pun tiba. Setelah membayar ongkos, mereka pun turun dari mobil Elf, kemudian berjalan beriringan menuju ke arah rumah Ridwan. Itu rumahku gak? Yang catnya biru? Ucap Ridwan kemudian. Karena memang sudah dekat, mereka akhirnya sampai di depan rumah Ridwan. Makasih ya, Gak. Aku masuk dulu ya. Kamu tunggu di sini. Aku bukain pintu dulu. Oke, jangan lama-lama ya, Wan. Kemudian Ridwan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping.
Angga sejenak memperhatikan rumah Ridwan. Rumah itu dalam keadaan gelap. Hanya lampu teras saja yang menyala. Dia merasa ada yang aneh, tapi tidak tahu apa. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya lampu ruang tamu rumah Ridwan menyala. Lalu ada seseorang yang mengintip dari balik tirai. Melihat itu, Angga tersenyum ke arah orang itu. Setelahnya, ada yang membuka pintu depan. Seorang bapak muncul dari dalam rumah. Dia adalah ayahnya Ridwan. Cari siapa ya? Maaf, saya Angga, Pak. Teman SMA-nya Ridwan. Jawab Angga sambil tersenyum. Oh, begitu. Ada perlu apa ya malam-malam? Tanya bapaknya Ridwan heran. Saya baru saja mengantar Ridwan, Pak. Baru saja dia masuk ke dalam rumah. Oh, begitu ya. Kalau gitu ayo masuk dulu. Saya bapaknya Ridwan. Sambil tersenyum dia mempersilahkan Angga yang masih agak kebingungan untuk masuk. Di ruang tamu, sudah menunggu seorang perempuan paruh baya menyambut dengan ramahnya. Perempuan itu adalah ibu dari Ridwan. Jadi, Angga ini dari mana? Saya dari Jakarta, Bu, Pak. Mau pulang mudik. Kebetulan tadi dalam perjalanan, saya bertemu dengan Ridwan. Ya sudah, saya ajak sekalian untuk pulang bareng. Dengan lancar dan tanpa beban, Angga menceritakan semuanya. Yang aneh, sejak Angga masuk, dia sama sekali tak melihat Ridwan lagi. Hanya kedua orang tuanya saja. Jadi begini Angga. Mohon maaf sebelumnya kalau saya akan menceritakan sesuatu yang agak membuat kaget. Bapaknya Ridwan akhirnya mulai menjelaskan. Sementara ibunya Ridwan mulai menangis perlahan. Angga tak tahu sebabnya apa. Mereka kemudian bercerita sambil menjelaskan panjang lebar. Kisah yang membuat Angga menahan napas. Mereka bilang, sebenarnya Ridwan sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Ridwan meninggal dalam kecelakaan bis yang terjadi di tol Cipali pada saat ia mau pulang ke kampung. Angga kaget mendengarnya, padahal baru saja dia mengantarkan Ridwan pulang ke rumah. Angga pun terlihat termenung. Angga? Bangun. Tiba-tiba Angga tersadar. Apa yang ia alami di dalam bis sepertinya hanya penglihatan ketika ia pingsan saat kecelakaan di tengah perjalanan.